31 daerah penyelenggara Pilkada serentak 2020 berpotensi memiliki calon tunggal. Potensi ini berisiko terjadi di 26 kabupaten dan 5 kota, di mana 20 diantaranya menunjukkan kecenderungan yang kuat. Dan kami terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Wahyudi Ritonga di Jakarta. Selamat malam Wahyudi. Wahyudi, kita ingin mengetahui lebih lanjut apa kemudian yang bisa menjadi potensi dalam Pilkada serentak 2020 ini kalau calon tunggal ini bisa memenangkan Pilkada atau seorang kandidat ini bisa melawan kota kosong. Apa yang bisa kita pahami dari narasi seperti ini? Baik, selamat malam Ferdi. Iya, konstelasi politik menjelang pilkada akhirnya memberikan jawaban kepada publik bahwasannya potensi ataupun bayangan pasangan calon tunggal pada pilkada tahun ini berpotensi besar meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Kalau kita melihat sejarah pilkada serentak yang dimulai dari 2015, Ferdi, pada tahun itu ada 3 pasangan calon tunggal. Kemudian pilkada serentak di tahun 2017 ada sekitar 9 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal. Kemudian di 2018 meningkat menjadi 16 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal. Di tahun ini aktivis Perludem itu memprediksi ada 31 daerah, kabupaten ataupun kota yang berpotensi melahirkan pasangan calon tunggal bahkan lebih. Hal ini Perludem melihatnya dari beberapa perspektif dan beberapa indikator diantaranya adalah yang pertama, Ferdi, itu merupakan salah satu dampaknya dimulai dari undang-undang pilkada yang membatasi setiap calon ataupun kandidat maupun figur yang berupaya mendaftarkan diri, mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus dibatasi dengan adanya dukungan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu legislatif di tingkat DPRD. Selain itu, memang pasangan calon tunggal ini menurut catatan Perludem bahwasanya diperbolehkan di dalam setiap kontestasi pilkada berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 30 tahun 2015. Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya pasangan calon tunggal merupakan konstitusi dan diperkenankan di dalam kontestasi pilkada serentak. Kemudian hal itulah yang memicu tokoh-tokoh di daerah maupun di nasional kemudian akhirnya berupaya melahirkan calon tunggal. Selain itu, di dalam putusan MK nomor 30 tahun 2015 tersebut juga membatasi tidak diperbolehkannya anggota DPR, DPD maupun DPRD aktif mencalonkan diri. Padahal kita tahu, Ferdi, kader-kader partai politik sejatinya yang menjadi calon gubernur, bupati maupun wali kota kebanyakan sebelumnya merupakan anggota DPR RI, DPD maupun dari DPRD. Dan kemudian akhirnya larangan itulah kemudian membuat sejumlah kader partai politik tidak bisa maju di pilkada khususnya di tingkat provinsi. Dan hal ini kemudian membuat Perludem menganalisa lebih lanjut bahwasanya ada potensi 31 daerah yang akan melahirkan calon tunggal, di mana diantaranya salah satu menjadi fokus Perludem dalam hal ini adalah kota Surakarta, yang saat ini diketahui bahwa mayoritas partai politik yang ada di DPRD Surakarta sudah menyatakan dukungannya secara resmi kepada putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan calon kuat di sana, yang memiliki dukungan lebih dari 80%. Kita ketahui bahwasanya PKS satu-satunya partai yang belum memberikan dukungannya kepada Gibran, dan namun PKS dalam hal ini tidak bisa mencalonkan seorang calon kepala daerah di Solo ataupun Surakarta dikarenakan suara PKS tidak mencukupi syarat ketentuan pencalonan kepala daerah sesuai dengan undang-undang pilkada. Dan selain itu, Perludem juga melihat bahwasanya partai politik di setiap tahunnya, setiap tahun penyelenggaraan kontestasi pilkada serentak terkesan pragmatis dan gagal menciptakan kader-kader terbaiknya untuk maju pada setiap kontestasi pilkada serentak terhitung sejak 2015, 2017, 2018 hingga tahun ini, di mana konstelasi politik akhirnya menuju ke satu pasangan calon, sehingga hal ini membuat Perludem menilai bahwasanya setiap partai politik diduga menerima insentif ataupun mahar politik sehingga memudahkan, sehingga kemudian partai politik tidak lagi berhitung secara finansial terkait masalah anggaran dari ataupun logistik di saat mencalonkan kadernya pada kontestasi pilkada serentak. Hal ini pun kemudian dibantah oleh Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade. Andre membantah bahwasanya partai politik dalam hal ini gagal. Menurut Andre,
hadirnya atau munculnya sebuah pasangan calon tunggal merupakan realitas politik. Dikarenakan setiap partai politik melihat dari berbagai indikator. Indikator pertama yang disampaikan oleh Andre Rosiade adalah yang pertama partai politik melihat hasil survei elektabilitas dari setiap figur yang akan maju sebagai calon kepala daerah. Kemudian partai politik juga melihat seperti apa persiapan logistik ataupun persiapan lainnya yang disiapkan oleh setiap kandidat ataupun figur calon kepala daerah. Kemudian yang ketiga, partai politik juga melihat bagaimana konstelasi politik tepatnya di jumlah kursi ataupun jumlah dukungan yang ada di masing-masing DPRD provinsi, kota maupun kabupaten. Yang keempat, kemudian partai-partai politik juga melihat seperti apa figur ini diterima atau tidak di masyarakat. Andre pun mengambil contoh yang sama seperti Perludem, yaitu calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming yang menerima dukungan sebanyak lebih dari 80% berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei. Andre pun menolak dan juga membantah bahwasanya partai politik gagal dan juga menerima insentif ataupun mahar politik di dalam menjelang kontestasi pilkada. Dikarenakan perhitungan-perhitungan partai politik berbeda dengan perhitungan aktivis ataupun lembaga sekelas LSM ataupun lembaga survei lainnya. Dan Andre pun menjelaskan bahwasanya setiap kontestasi pilkada tidak semua partai politik bisa berkoalisi sama seperti di nasional maupun di daerah. Nah, kemudian hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan partai politik memunculkan satu pasangan calon saja pada setiap kontestasi pilkada, khususnya di pilkada tahun ini. Ferdi. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Wahyudi Ritonga dari Jakarta.